kita masuk kepada Kakak Indra, bisa menyampaikan bagaimana terkait RUU Sisdiknas dan sebagainya, problem-problem yang kita hadapi terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia dan bagaimana ketimpangan gender itu terjadi di dalam bidang pendidikan. Silakan Kakak Indra. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kakak-kakak sekalian, juga Bapak Ibu yang menjadi tamu undangan yang hadir baik secara langsung di ruangan ini maupun melalui virtual. Izinkan saya untuk sharing pandangan tentang kondisi pendidikan Indonesia. Kita bicara tentang, kalau Kakak Eva ingin saya banyak bahas tentang kesetaraan gender dalam dunia pendidikan kita. Saya coba lihat sejarah, ternyata kita ini baru punya Mendikbud perempuan tuh baru sekali dan hanya 2 tahun. Jadi belum, mungkin saatnya nih 2024 punya Mendikbud yang perempuan ya. Nah, bicara tentang kesetaraan gender, lanjut saja. Ini kan bagian dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini terus terang kalau kita bicara dunia internasional, ini menjadi bagian dari kurikulum, menjadi hal yang memang menjadi topik pembahasan di sekolah-sekolah dimanapun. Terus terang Indonesia belum nyampe nih, karena tiap ganti menteri masih ganti kurikulum, ya kan? Jadi kita agak ketinggalan di urusan ini. Dan tentu hasilnya adalah terjadi diskriminasi. Kalau tadi Kakak Eva membuka dengan ternyata 25% pria Indonesia itu menganggap kesetaraan gender itu nggak yang penting hanya 25% kan? Yang setuju. Yang 75 nggak setuju kan? Nah, lanjut saja. Kalau menurut Helen Keller, itu kuncinya di pendidikan. Helen Keller seorang wanita buta dan tuli yang pertama kali punya gelar sarjana. Beliau mengatakan hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Jadi kalau orangnya itu teredukasi dengan baik, dia akan memandang siapapun sama harkat, sama martabatnya. Mau itu dari gender, dari warna kulit, dari ras, dari apapun itu dianggap sama. Tapi kalau kualitas pendidikannya buruk, ya akan terjadi intoleransi. Lanjut. Nah, kembali akan saya bawa dari tujuan kita bernegara, tugas pemerintah. Dari 4 yang tercantum dalam pembukaan, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kita tahu semua. Nah, sekarang mau kita lihat 79 tahun kita merdeka, sampai di titik mana kecerdasan bangsa ini. Lanjut. Nah, ini pakai yang namanya PISA, Program for International Student Assessment. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak sering dengar, tapi mungkin nggak paham. Di mana PISA ini, dia melakukan tes terhadap anak-anak usia 15 tahun. Jadi di Indonesia itu antara anak SMP kelas 9 atau kelas 3 SMP, atau anak SMA kelas 1, kelas 10. Nah, Indonesia itu yang bawah. Yang merah ini. Kemampuan membaca, matematika, sains, kita tuh yang bawah. Yang atas yang hijau itu rata-rata dunia. Jadi bisa dilihat kan, dari kita udah bicara 20 tahun lebih nih, kita selalu berada di bawah. Jauh dari rata-rata dunia. Jadi kalau kita menggunakan rata-rata kelas, ya kita yang bagian nggak naik kelas kan gitu. Nah, karena rata-ratanya di bawah. Tapi anggarannya 665 triliun setiap tahun. Itu baru dari APBN, belum dari APBD, belum dari dana masyarakat sendiri. Kita lagi ribut nih, UKT, IP naik, itu kan dana masyarakat, ya kan? Orang tua selalu membimbelkan anaknya sampai puluhan juta, itu dana masyarakat.
Tapi membaca saja jauh dibanding rata-rata dunia. Berarti kan ada yang keliru dalam kita melaksanakan sistem pendidikan nasional ini. Ya, membaca demikian, matematika demikian, sains demikian, tapi kita selalu yang kita banggakan, oh ada kok anak Indonesia yang juara olimpiade di sini, juara olimpiade di sana. Nah, pertanyaannya, apakah itu memang representasi dari sistem pendidikan kita, atau memang anak tersebut memang anak yang jenius, yang punya bakat khusus, dan mungkin orang tuanya juga menyiapkan secara khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang mereka itu ada di mana? Ya kan? Kebetulan anak saya yang paling tua itu juga dia bahkan juara debat medali emas internasional. Jadi dia dulu di Jakarta medali emas, di Filipina medali emas, Australia sampai finalnya di Amerika medali emas. Sekarang ya kuliahnya di Jepang, dapat beasiswa full di sana, bukan LPDP ya, dia cari sendiri dari kampus di sana dapat sendiri. Dan dia nggak punya keinginan untuk pulang ke Indonesia. Gitu. Lanjut. Nah, ini yang menarik. Ini kajian dari Bank Dunia membandingkan kemampuan membaca anak Indonesia dengan anak Vietnam dan rata-rata negara-negara lain, negara OECD. Lihat nggak bedanya? Anak Indonesia tuh yang merah tuh, yang atas tuh. Prosentase terbesar kita itu di level 1. Jadi di level yang paling rendah. Sedangkan di negara lain, prosentase terbesar itu di level 3. Ya kan? Vietnam level 3, 35,2%, OECD 27,9%, tapi di level 3. Jadi di negara lain, kurvanya tuh normal. Yang paling banyak adalah yang tengah-tengah, yang nggak pinter banget, yang nggak kurang banget. Nah, Indonesia yang paling tinggi adalah yang rendah. Jadi kurvanya miring. Padahal kita yakin kan anak Indonesia itu lahirnya pasti kurvanya normal kan? Pasti lebih banyak yang sedang-sedang aja dibanding yang kurang maupun yang pinter banget. Tapi setelah sekolah, kan ini setelah sekolah karena usia 15 tahun sudah SMP atau SMA, ternyata kurvanya jadi miring, lebih banyak kurangnya. Berarti kan Indonesia semakin sekolah semakin bodoh. Ini data Bank Dunia, bahkan dikatakan Bank Dunia mengatakan ini yang agak menyedihkan ya. Level membaca bangsa Indonesia itu levelnya functionally illiterate, alias buta huruf secara fungsi. Anak Indonesia itu bisa baca bunyi, tapi nggak paham yang dibaca. Berarti kan sama dengan kita nggak bisa belajar sebetulnya. Nah, ini sudah sekian tahun seperti itu. Ada lagi Indonesia Familiar Survey mengatakan kemampuan numerasi anak SMP kelas 7 tahun 2014 itu setingkat dengan anak SD tahun 2000. Jadi faktanya memang kemampuan kita semakin turun. Tapi tadi anggarannya semakin naik. Beban orang tua masyarakat untuk pendidikan semakin tinggi. Jadi ada yang nggak pas nih gitu, ada salahnya di mana. Lanjut. Nah, hubungannya dengan kondisi tadi, kemampuan membaca kita rendah, minat baca kita rendah, itu ternyata kita ditempatkan sebagai bangsa yang paling tidak bisa membedakan mana fakta, mana opini. Ada datanya dari OECD, menarik 2021. Kita paling bawah tuh Indonesia tuh. Nggak bisa membedakan mana fakta, mana opini. Jadi gampang sekali terpengaruh dengan hoax dan lain sebagainya. Jadi semua berpengaruh dengan tadi tingkat intoleransi. Kita selalu ngomong kan tingkat intoleransi kita tinggi. Ya pendidikannya kayak gini gimana mau membaik. Lanjut. Nah, ini juga menarik nih. Ini kajiannya Rice mengatakan anak Indonesia itu faktanya ada di sekolah
tapi nggak belajar. Elizabeth Pisani lebih kenceng lagi, dia seorang jurnalis dari Amerika mengatakan anak Indonesia nggak sadar betapa bodohnya mereka. Ini bukan kita mau menjelekkan bangsa sendiri ya, tapi justru ingin kita bikin awareness. Ini kita nggak bisa diam-diam aja, ini ada permasalahan yang sangat fundamental yang harus kita perbaiki. Kalau nggak, yang namanya Indonesia emas itu kan berubah jadi Indonesia lemas. Cemasnya udah kan gitu. Jadi lemas kan gitu. Lanjut. Kalau kita mau menggunakan, sekarang kita pakai standar lain. Tadi saya pakai standar PISA, pakai standar HOTS, taksonomi Bloom. Dikatakan yang paling tinggi itu kan level mencipta, C6. Nah sekarang faktanya di Indonesia sudah banyak inovasi yang bisa kita jual, atau kita masih fokus mengambil kekayaan dari perut bumi pertiwi? Yang mana? Kita bicara fakta aja. Negara lain bicara inovasi, mencipta. Kita masih mengeruk kekayaan dari perut bumi pertiwi. Jadi kita belum cerdas kan kalau faktanya. Mau pakai, lanjut, mau pakai IQ. World Population Review menempatkan kita IQ-nya 78,49 rata-rata. Ini di bawahnya Koko the Gorilla yang 80 IQ-nya. Nah ini kan jadi kita bertanya-tanya lagi, apakah memang desain pendidikan selama ini memang ingin mencerdaskan? Atau justru ingin bangsa ini bodoh dan miskin? Nah disinilah peran kita bersama, termasuk Nasdem sebagai partai, apakah memperjuangkan mencerdaskan kehidupan bangsa ini, atau kita dengan status quo, kita biarkan kondisi itu. Itulah pertanyaan kita bersama. Lanjut. Nah, ternyata ada kajian yang dibuat oleh sebuah lembaga di Inggris namanya Center for Education Economics yang mengatakan gagalnya bangsa Indonesia mencerdaskan karena dua hal utama. Yang pertama adalah masyarakatnya itu komplasen. Masyarakatnya itu nggak peduli dengan pendidikan. Merasa ini udah baik-baik saja. Emang harus begini. Udah terima aja. Tiap tahun rebutan bangku dengan PPDB zonasi, ya kita terima-terima aja. Uang kuliah naik terus, kita terima aja. Antara biaya kuliah yang bisa ratusan juta sama gaji yang cuman UMR, kita terima-terima aja. Masyarakatnya komplasen. Gitu. Nah, happiness-nya tinggi, kan? Indeks kebahagiaannya tinggi kan gitu. Nah, problem yang kedua ini yang menarik. Dunia internasional sudah menunjukkan kalau ternyata program pemerintah bidang pendidikan Indonesia itu disebutnya BAUWMM, Business as Usual with More Money. Jadi sebetulnya programnya itu-itu aja, namanya digonta-ganti, duitnya ditambahin terus. Tapi nggak ada yang baru. Gayanya aja kelihatan, ada inovasi baru. Coba kita lihat, lanjut. Nih, ini inovasi atau ilusi inovasi coba. Sekarang itu gembar-gembornya pemerintah kita punya sekolah penggerak. Tapi menteri sebelumnya punya sekolah rujukan. Menteri sebelumnya punya rintisan sekolah bertaraf internasional. Menteri sebelumnya punya sekolah inti. Kan sama aja cuman ganti nama. Dulu zaman saya Etanas. Kemudian setelah saya ujian nasional. Sekarang ada asesmen nasional. Bedanya, ujian nasional anggarannya itu 200 miliar untuk seluruh anak Indonesia. Asesmen nasional 500 miliar untuk sampling hanya 45 siswa dari tiap sekolah. Persis kan? Business as usual with more money. Nah, pertanyaannya, di mana wakil-wakil kita yang mengawasi penggunaan anggaran pendidikan ini?
Kan itu. Nah. Lanjut. Kakak-kakak, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hal fundamental yang terus terang kita sebagai bangsa itu keliru dalam memahami pendidikan. Saya yakin di antara kita semua yang hadir hari ini, kalau kita diajak bicara pendidikan, pasti yang di kepala kita adalah persekolahan. Padahal yang namanya pendidikan, itu kalau menurut Bapak pendidikan kita, ada 3 sentra yang nggak pernah dibangun. Semua urusan itu di urusan perguruan, persekolahan. Buktinya apa? Cek aja RKA KL-nya kementerian. Ada nggak bicara tentang pendidikan keluarga? Ada nggak tentang pergerakan pemuda-pemudi? Nggak ada. Semuanya urusan persekolahan. Jadi harus diakui, rumah-rumah orang Indonesia itu tidak pernah menjadi pusat pendidikan. Karena para orang tua juga bingung gimana caranya mendidik anak sendiri. Padahal pendidikan di rumah adalah yang pertama dan utama. Tapi nggak pernah ada program bagaimana caranya membantu para orang tua mendidik anak di rumah. Orang tua Indonesia itu mindsetnya tentang pendidikan outsourcing. Yang di kampung ingin anak-anaknya cepat mondok. Bukan berarti mondok itu nggak baik, tapi kan harusnya ditangani sendiri dulu, baru kita bicara perguruan itu harus seimbang. Yang di kota, anaknya dari kecil udah dibimbelkan, ya kan? Terus masuk PAUD, TK. Anak-anak di Jakarta ini, sekolah itu mulai berangkat dari rumah bisa jam 6, setengah 6 pagi, pulang jam 10 malam. Karena masih bimbel sampai malam. Tapi membaca aja nggak bisa kan. Jadi apa yang dilakukan? Anggaran masyarakat ini dipakai buat apa? Hanya komersialisasi pendidikan. Kan datanya ada. Kita bandingkan. Jadi ya semua masyarakat Indonesia itu hanya dikeruk uangnya ya, dengan bimbel-bimbel ini. Kalau istilahnya Kak Baidowi, ini shadow 5 menit education. lagi ya, Kakak. Kenapa? 5 menit lagi. Siap. Shadow education. Pendidikan bayangan. Padahal kalau bimbel laku, berarti pendidikan di sekolahnya buruk. Kalau pendidikan di sekolahnya baik, bimbelnya nggak laku kan gitu. Tapi kan biarkan pendidikan di sekolahnya buruk supaya bimbelnya laku. Ini harus kita lakukan perubahan yang radikal. Cina berani loh, Tiongkok itu berani 2021 melarang bimbel. Korea juga seperti itu, melarang bimbel. Akhirnya apa? Pendidikan formalnya yang harus baik. Nah ini, kita salah. Kita semua isinya tentang persekolahan. Bahkan yang namanya belajar di rumah, makanya orang tua pusing. Orang tua disuruh ngajarin soal sinus kosinus tangan, ngerjainnya gimana. Saya aja udah lupa. Bukan itu. Tapi di rumah ya mengajarkan budi pekerti, bagaimana etika, termasuk tadi kalau kita punya masalah pelecehan seksual, itu mulai pendidikannya harus di rumah, nggak bisa di outsourcing. Tapi orang tua tahu nggak mulainya dari mana? Ada nggak kegiatan pemerintah yang untuk membimbing itu? Kan nggak ada sama sekali. Itu yang harus diubah. Lanjut. Nah, jadi kalau ditanya apakah ada diskriminasi terhadap gender di Indonesia di dalam dunia pendidikan? Iya, tapi nggak cuma wanita, prianya juga diskriminasi. Kenapa? Karena di Indonesia itu pendidikan tidak dianggap sebagai hak asasi manusia. Pendidikan dianggap sebagai komoditas, sebagai barang jualan. Buktinya apa? Buktinya pemerintah Indonesia masih memajakin pendidikan. Bahkan kena PPN kan sekarang, walaupun karena kita protes akhirnya kena pajak pertambahan nilai tapi dikecualikan. Tapi undang-undangnya kena bidang pendidikan. Berarti memang cara pandangnya pendidikan itu
adalah komoditas. Padahal itu harusnya hak yang melekat dalam diri kita. Sama kayak beribadah. Bisa bayangin nggak kalau kita masuk masjid, itu suruh kasih tiket, suruh bayar, yang bayar boleh masuk masjid. Itu sebetulnya pendidikan Indonesia seperti itu. Lanjut. Nah ini, 8 tahun kita selalu membahas problem yang sama. PPDB zonasi. Ya kan? Saya kemarin di Metro TV mengatakan, keledai itu nggak mungkin jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Kita 8 tahun nyebur yang sama terus. Mungkin jangan-jangan di bawah 78,49 kita ini. Padahal kan caranya mudah. Bangun sekolah. Buka lebih banyak akses. Jadi harusnya, kalau di negara lain, saya punya pengalaman tinggal di beberapa negara lain, di negara lain tuh yang namanya mau sekolah, tinggal datang ke sekolah, nggak boleh dilarang, karena itu hak asasi. Sedangkan di Indonesia, dari dulu selalu diseleksi. Zaman saya pakai nilai, zaman sekarang pakai jarak. Tapi kan nggak semua orang boleh sekolah di Indonesia. Itu kesalahan fatal yang harus kita perbaiki bersama. Belum lagi dikelolanya dengan mekanisme pasar. Ini semua yang membuat tadi mutu pendidikan kita buruk. Tahun 2019 itu ada riset yang menarik dan menang hadiah Nobel. Nobel bidang ekonomi oleh Esther Duflo. Apa yang diriset? SD Impress. 1 menit lagi kakak. Siap. Ternyata SD Impress era Pak Soeharto itu bisa meningkatkan tingkat ekonomi juga pendapatan masyarakat secara signifikan. Buktinya menang Nobel. Nah kalau kita pinter dikit kan tinggal ngelanjutin SMP Impress, ya kan? SMA Impress, udah terbukti kok. Tapi pemerintah kita sudah 10 tahun janji pertumbuhan ekonomi 7% nggak pernah tercapai. Yang ada utangnya 8.000 triliun. Kan simple sebetulnya. Ayo buka akses. Tapi tiap tahun kita selalu menghadapi masalah yang sama. Oke, lanjut terakhir slide. Ya ini ya, yang tadi saya katakan mekanismenya pasar. Sekolah kita udah jadi marketplace kan, sekarang tempat jualan kan sekolah kita. Jual seragam lah, buku lah, LKS lah, study tour lah, wisuda lah. Semua jadi, cuman Indonesia doang yang seperti ini, negara lain nggak ada yang namanya sekolah itu jadi tempat dagang marketplace itu nggak ada. Bimbel, shadow organization, shadow education ini muncul di Indonesia. Lanjut. Nah terakhir, rekomendasi taatlah pada konstitusi. Semuanya ada di sini. Bagaimana setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Jadi jangan yang hanya yang rumahnya dekat. Jangan yang punya uang. Tapi semuanya berhak mendapatkan pendidikan. Dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kenapa masih banyak orang yang nggak bisa bersekolah? Karena bicara biaya. Padahal amanat konstitusi, pemerintah harus membiayainya. Siapa yang mau mengawal ini? Nomor 3, ayat 3 ya. 1 sistem pendidikan nasional. Sekarang ini kita tuh bingung sistem pendidikan kita sentralisasi atau desentralisasi. Karena di Kemendikbud desentralisasi, di Kemenak sentralisasi. Itu kan berarti udah 2 sistem. Belum lagi kalau kita bicara anggarannya, contoh LPDP. LPDP itu di bawah Kemenkyu. Mitranya Komisi 11. Tapi penggunanya adalah Kemendikbud. Terus yang ngawasin siapa LPDP ini? Yang bangun sekolah, bangun kampus, PUPR, mitranya Komisi 5. Dapat anggaran pendidikan, yang ngawasin siapa? Jadi sebetulnya kita tidak taat karena kita multi sistem. Ya kan? Ayat 4, kemarin Kemendagri sudah menunjukkan banyak sekali daerah yang nggak 20%. Sebetulnya APBN pun nggak 20%. Kenapa? Karena sekolah kedinasan itu harusnya keluar dari anggaran pendidikan. Tapi kan selama bertahun-tahun dibiarkan saja.
Nah, ini yang terakhir nih. Kenapa biaya kuliah kita tinggi? Karena tidak ada satupun perguruan tinggi Indonesia yang fokusnya ke riset. Semuanya ngajar. Jadi sebetulnya perguruan tinggi kita nggak beda sama tempat kursus. Harusnya kan menjadi tempat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau itu terjadi, biaya kuliah akan rendah karena semua anggarannya adalah anggaran riset, bukan jualan ke mahasiswa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Indra.